Kelebihan sama juga kiasnya sudah jual sampaikan Mbak Ari, kada apa-apa pulang diulangi. Kita berisi gula di rumah, gulanya manutupnya ada rapat, lalu dimasuki samut dan samut di situ mati samutnya. Maka samutnya banyak nah halus kan, samut yang makan gula mati di situ. Membuangi pinah hawat, benar membuangi hawat, ngerti lah pian hawat. Asal lawas benar membuangi kan bangkai samut itu bangkai juga najis juga kan. Bangkai samut itu najis juga, cuman najis yang dimaafkan kalau tahu caranya kayak apa. Bila kita mulai banyu begula, nah kita lihat buka toples gula, banyak samutnya mati pulang, bangkai pulang. Namun hidup kalau jauh diburu-buru, jauh nyawa. Oh iya, ini mati dah kalau diburu lagi. Kita hendak bola banyu teh, banyu kopi. Oh kada mau pakai gula kalau teh. Kalau nyaman minum kopi kada gula, kalau nyaman teh kada gula. Nah, itu pian caranya cangkir disediakan. Ada mau ada dari cangkir ya Pak. Ambil gula, walaupun gula kita sendoki gula, walaupun di situ ada bangkai samut. Kita buati dulu gulanya, berapa sendok biasanya bilang kopi lah, sendok lah, 2 kata salah ya. Buati dulu. Hanya banyu pedudi, banyu mendatangi gula. Banyu mendatangi gula. Kita harus naikkan kalau namanya mengapung aja lah bangkai samutnya. Kita angkat dah bangkai samutnya tuh buangi. Nah itu dimaafkan. Hanya kopi kalau dudi kita atau teh kalau dudi. Inya banyak nang mendatangi kayak mesin cuci tadi kan, pakaian yang najis, banyak nang mendatangi. Caranya menghilangkan najis sama jodoh bola banyu gulanya bersamut gula bedoholo hanyar banyu bedudi. Amun pian banyu bedoholo gula bedudi, itu namanya bangkai mendatangi banyu, itu timbulnya najis. Tamakan najis kena lah. Jadi gula bedoholo hanyar. Ini kalau gulanya besamut, samutnya mati. Namun gulanya ada besamut terserah gula ka bedudi. Ini kalau gula besamut, gula bedoholo hanyar banyu bedudi, hanyar teh. Nah kita aduk-aduk biasanya kan, ngapong tuh bangkainya, buangi bangkainya, minum air lagi lagi. Nah itu caranya. Kemudian Ummul Mukminin itu artinya ibunya orang yang beriman. Siapa? Aisyah, istri Nabi ini, menerangkan bahwa suara pintalan tenun wanita yang dapat mengimbangi takbir berjihad di jalan Allah. Karena disebutkan dalam riwayat sebaik-baik pekerjaan perempuan dalam rumah tangga selain memasak, dia menjahit, menenun pakaian. Dan bahari itu orang menenun pakaian itu berbunyi sama itu ini deh orang nangkai mesin nang jahit tak nang menjajak tak. Artinya dia menjahit pakaian gasan lakinya, dia menjahit pakaian gasan anaknya. Itu bunyi mesin jahit itu seperti
mengimbangi pahala mengucap takbir Allahu Akbar ketika berjihad di jalan Allah. Karena orang-orang Bahari itu ketika perang Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Bila berperang, ya, itu artinya sama pahalanya. Pekikan takbir berjihad di jalan Allah itu sama pahalanya lawan perempuan yang menenun pakaian atau menjahit pakaian, bunyinya tuh sama pekikan takbir di jalan Allah. Dan wanita yang memberi pakaian pada suami dari hasil tenunannya sendiri atau jahitannya sendiri, bisa menjahit nih, maka halaman 71, setiap lubang tenunan akan memperoleh 100 derajat kemuliaan, maksudnya pahala besar. Kan orang menjahit, baik menjahit pakai mesin jahit atau menjahit pakai benang, pakai tangan, kan ada tusukan jarumnya tuh, nah ditusuk, maka tusuk. Setiap lubang yang ditusuk itu 100 derajat dapat di sisi Allah. Sebuting pakaian itu berapa buting tusukan jarumnya? Anggaplah misalnya 100 kali 100 berapa? Nah bu, 100 kali 100 pokoknya banyak lah derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri yang mengurus kebutuhan rumah tangga sendiri akan mendapat pahala besar. Artinya ini kada diisi pembantu di rumah, lakinya kada kawa menyediakan pembantu di rumah, tapi rela aja lah bini ini menyediakan mengurus jar bini. Tak bagus aku seorang mengurus daripada pembantu. Kenapa alasannya? Yang pertama dulu, kan di rumahku, jadi terserah aku hendak menata kayak apa kan sehendak tuh nyaman sedikit. Ya kalau amun kita tak bisa pembantu tuh kada pas, tetap juga kita protes. Kan amunnya kita seorang nang menata nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan yang dia sendiri yang mengurus rumah tangganya tanpa membantu, inya dulu nang memburung pahala bonol. Kemudian yang ketiga, amun pembantu itu lalakian tangali sedikit, usia pacaran sama pembantu, yalah pacaran sama pembantu, bebinian tuh bayar lah. Amun misalnya pembantunya tuh bebinian, apalagi bebiniannya bujang, seksi pulang, lo bina laki seorang mailet, nah kalian pulangnya kalau bahaya pulang nih, khawatir pulang nih, apa pembantu terbunga sebagai seorang, pembantunya seksi, anom pulang, bahaya tuh, lo bina laki seorang, nah melilik, kan, lebih baik kada usah pakai pembantunya bebinian nih, aku dapat pahala besar ngurus rumah tangga, laki kok ada melelek pembantu. Yang lakian pembantunya pulang, siapa pacaran sama pembantu, berselingkuh pembantu, aman sedikit mengenai si pembantu. Nah, aku dapat pahala besar. Nah, tak salah kok mengatur, mana ada bayar pulang. Kan bila si pembantu membayari kalau kan berapa sebulan bayarnya. Lawan juga nang kayaknya pekerjaan rumah tangga ini kan juga berat benar. Nyaman aja nang dilakukan, kada berat benar tak? Nyaman aja dilakukan. Dan merasa kada terpaksa. Nah, istri yang mengurus kebutuhan rumah tangga sendiri akan mendapat pahala besar. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW telah bersabda. Ini lalakian belang nih. Man ishtara li'iyalihi syai'an thumma hamalahu biyadihi ilaihim hattallahu anhu dzunuba 70 sanatan. Barang siapa membeli sesuatu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ini terutama laki lah, jadi yang bagusnya batu tukar itu lah laki. Lalu bininya haur ya Allah laki, atau bininya kada haur
apa ya laki ya bagusnya. Lalu barang belanjaan itu dibawa sendiri dengan tangannya, kemudian dihidangkan kepada mereka. Misalnya kayak ulun, misalnya kan di Sumbato ulun nih, mun ada pembantu ke pasar, tukangan sayur, tukangan iwak. Nah, ini kada memang kada di si pembantu, misalnya ke pasar, batu tukar, keperluan rumah tangga, ada mesti ke pasar, mau ke warung, mau bares, kan, ke pula, apakah? Keperluan rumah tangga dibawa ke rumah dengan tangannya sendiri karena nyuruh pembantu, memang ada di misi pembantu. Maka Allah melebur dosanya 70 tahun. Dosa diampuni selama 70 tahun. Ulun ini umur para kaimang yang 40. 85 lahir. Ada kesini seumur ulun 1985 lahir. Ya kada lagi amun sampai 40. Artinya umur ulun belum lagi 70. Bila ada keperluan rumah tangga, ulun misalnya tolak mencari nukar iwak nukar barang sayur misalnya nih. Nah, maka ulun bawa ke rumah. Karena Nabi itu kayak itu. Nabi sendiri yang tolak mencari bahan-bahan yang diperlukan, membeli sendiri membawa dengan tangannya ke rumah untuk keperluan rumah tangganya. Ada nyuruh orang. Pahalanya apa? Amun ulun diisi dosa ulun diampuni 70 tahun. Sedangkan umur ulun belum lagi 70 tahun. Berarti keampunan Tuhan itu melebihi daripada umur ulun. Amun ulun diampuni selama 70 tahun, sedangkan umur ulun kada sampai 70 tahun misalnya mati kada membawa dosa. Maka misalnya racak, misalnya tolak mencari keperluan rumah tangga. Nah, itu memanjakan anak nih lah, jangan salah paham lah, jangan kayak ini anak misalnya nukar HP tukar akun, anak nukar tukar, kadang kayak itu ada. Memanjakan ini menyenangkan hatinya, bukan memanjakan dengan duit. Memanjakan anak serta mendidiknya secara baik, menyenangkan hatinya maksudnya, adalah termasuk amal ibadah yang besar pahalanya, lebih-lebih anak perempuan. Apalagi kita bisa anak perempuan, kita ketujuh menghimpungi anak perempuan kita, itu pahalanya besar. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW telah bersabda, man farraha unsa faka'annama baka min khasyatillah wa man baka min khasyatillah ta'ala harramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa menyenangkan, memanjakan, ya menyenangkan hati nih anak perempuan, banget tukarakan baju hanyal kah supaya senang kah, maka ibarat pahalanya nih sama ibarat menangis karena takut kepada Allah. Kan menangis takut kepada Allah itu bagus. Dan barang siapa menangis karena takut kepada Allah, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Berarti orang yang menyenangkan hati anak perempuannya itu akan diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Jadi orang yang mendidik anak perempuan dengan baik, tentunya dengan pendidikan agama, sehingga anak perempuannya itu menjadi perempuan yang solehah. Karena ia mendidik dengan baik, babi anak perempuannya itu kada bisa berpacaran, kada bisa mengubah-ubah aurat, baik di khalaqiah ramai atau di sosial media, kada bisa kasih tu kamari balalah, katujuh rumah aja, bila sampai sembahyang ya, puasa Ramadan ya, pokoknya bagus bang. Serta menyayanginya dengan penuh kasih sayang. Dia orang tua berhak masuk surga tanpa hisab. Nah, di dalam hadis lain diterangkan pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-baitul ladzi fihi al-banatu yanzilullahu fihi kulla yawmin isnatai asyara rahmatan
wala tanqati'u ziyaratul malaikati min zalikal baiti wa yaktubuna li abawaihinna kulla yaumin wa lailatin ibadata sab'ina sanatan. Rumah, ujar Nabi, rumah yang di dalamnya terdapat anak-anak perempuan. Bagus kalau bisi anak perempuan ya. Karena Nabi, kenapa Nabi mengatakan seperti ini? Artinya bisi anak perempuan itu beruntung, karena di zaman jahiliyah itu banyak orang membunuh anak perempuan, mengubur hidup-hidup karena merasa malu punya anak perempuan, karena perempuan dianggap lemah, tidak bisa berperang, tidak bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki, lalu merasa terhina punya anak perempuan aib, lalu dibuang, dikubur hidup-hidup. Lalu Nabi bersabda, artinya kada hina, kada orang misi anak perempuan itu, apalagi punya anak perempuan dia didik dengan ilmu agama, maka orang tuanya itu untung. Rumah yang di dalamnya terdapat anak-anak perempuan, berdua kah bertiga kah, semakin banyak semakin bagus. Atau aku seikongannya bisi iya sama jo seikong termasuk. Maka setiap hari Allah menurunkan 12 rahmat ke rumah tersebut. Rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan tercurah 12 rahmat ke rumah itu setiap harinya. Para malaikat tidak terputus-putus mengunjungi rumah itu. Malaikat rahmat, malaikat yang membawa rahmat selalu mengunjungi rumah yang di situ ada terdapat anak-anak perempuan. Dan para malaikat di setiap hari dan malamnya mencatat untuk kedua orang tuanya pahala sama dengan pahala ibadah 70 tahun. Sehari dapat, seharianan semalaman dapat pahala seperti beribadah 70 tahun berkat doa malaikat. Kalau berisi anak perempuan di rumah, untungnya orang berisi anak perempuan di rumah. Kenapa disebutkan anak perempuan di sini, tidak disebutkan anak laki-laki? Karena anak perempuan ini ujar jiwa tangali sedikit mendidiknya, terutama masalah aurat. Coba kalau anak kita laki-laki kan, ini biar kada kopi ya, asal berselawar menutupi lintuhun dinya olah. Perempuannya tercerewet sedikit, harus menutup aurat keluar rumah, harus berjilbab. Makanya orang tuanya itu harus bujur-bujur sama deh, supaya anak perempuannya ini baik, jadi perempuan yang solihah, kada nang keluyuran, kada membuka aurat. Makanya dipadahi nang kuitan nang kayak itu, nang mendidik anaknya, atau nang kada ada penting apa nang kayak begini di rumah aja. Rumah itu dituruni rahmat 12 rahmat sehari. Abah mamanya dapat doa malaikat, dapat pahala berkat doa malaikat, pahala sehari kayak beribadah 70 tahun. 70 tahun. Maka kalau orang tahu tentang hadis ini, timbah kawin dapat anak bebinian. Kemudian setahun kemudian anak bebinian pulang lahir. Anak kayunya suami si anak laki-laki kayak gadianan beranak bebinian pulang. Ada apa? Dalam hadis ini bagus. Semakin banyak anak bebinian di rumah itu semakin bagus. Kalau orang tuanya mendidik, menyayangi, menjaga anak perempuannya itu, maka orang tuanya itu akan menjadi ahli surga. Jadi ahli surga. Jadi ibaratnya tuh kada apa-apa, kada bisi anak laki-laki, bisi anak perempuan berarti kada jadi masalah. Jangan behiri lawan orang. Nah, orang bisi anak laki-laki juga berarti kada bisi anak perempuan, ya bagus aja juga. Yang penting dididik anak. Nah kayak itu. Jadi lamun orang bisi anak perempuan terus 10 ikung bisi anak perempuan, berarti kalau melihat di hadis ini dia akan gembira hatinya.
Karena orang tuanya ini bisa menjadi ahli surga kalau dia mendidik anaknya tadi. Nah, mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.